Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick. Gua buat. Oke. Kenapa si Phil Jones itu bisa bertahan selama ini di MU? Happy birthday, Phil Jones. Oh iya, happy birthday Phil Jones. Itu cuman Manchester United dan Tuhan yang bisa menjelaskan, Pak. Enggak, maksud gua ajaib nggak sih? Iyalah, gila, dari zaman Sir Alex, lewatin Moyes, lewatin Van Gaal, lewatin Ole, lewatin Jose, lewatin Rangnick, dan sekarang ETH. 7 manajer. Hah? Menurut kau kenapa? Aku pun jujur ya pas waktu nobar kemarin sama yang warga yang datang kemarin yang di luar, yang kita bahas itu Jones. Ini manusia kok bisa ya? Bermusim-musim nggak main kan masalahnya, Wat? Iya. Kalau nggak adalah main. 3 musim lalu kayaknya ya? Yang bawa Ole pas waktu Karabau. Iya, 3 kita musim menang. lalu. Yang menang berapa? Ya berarti 2 musim lalu kalau musim lalu kali ya. Ya itu, lu hitung aja berapa musim dia main cuma 10 pertandingan juga enggak. Iya, 10 pertandingan pun enggak. 5 pertandingan pun gue rasa enggak. Kenapa ya? Mungkin dia orangnya kalem dan dia kan ada mental issue kemarin kena kan. Yang dibully sama netizen akhirnya kena. Mungkin MU juga merasa ya tanggung jawab kita untuk pengobatan dia. Toh mereka lakukan itu juga untuk Sancho. Dia nggak ada pengobatan sama sekali kan? Ya kan kita nggak tahu. Psikolog mungkin. Ya Sancho kan kita tahu gara-gara diomongin sama TH kan. Mungkin dia juga dapat treatment yang kayak gitu, cuman mungkin manajernya nggak ngomongin kan gitu. Dan maksud aku ajaib juga sih dia ya. Lumayan ajaib, Pak. Dia dari 2016 kan? 2012, 11 ya? Iya, dia sempat ngangkat piala, Pak. Iya, 11 iya. gue ingat. Itu udah 12 tahun loh dia di United. Praktis setengah dari 11 tahun, setengah dari karir di United itu dihabiskan di ruang cedera, ruang perawatan, betul. Segala macam gitu. Tapi dia itu generasinya karena kita ngomong gini jadi dia itu generasinya De Gea. Oh iya. Yang di ruang ganti itu yang udah pernah ngangkat Piala Premier League cuman tinggal De Gea sama Jones berarti kan gitu. Ya maksudnya kan kenapa ya dia nggak, harusnya mungkin lo bisa terminate segala macam kan, apa emang United sesayang itu gitu sama dia gitu? Ya mungkin kelakuannya juga maksudnya nggak ada yang negatif, toksik. Toh dia latihan tetap datang. Tahu dari mana kok dia latihan datang? Kan ada, selalu di daftar jadwal latihan kan ketahuan. Emang ya? Nggak pernah buka mu.com ya, Pak? Jarang, males banget. Buka kalau lagi nyari tiket aja nih belakangan, anjing banget nyari tiket. Mereka pas waktu latihan kan nggak mesti semua difoto, Pak. Iya. Tapi kan ada jadwal latihannya mereka, siapa-siapa yang hadir. Iya ya? Ada, Pak. Jadi nggak, kalau gue sih bilang lebih kepada kalaupun dia nggak ikut latihan yang apa segala, ya memang keajaiban sih ya. Walaupun lu ikut latihan kan lu dibayar bukan untuk latihan, lu dibayar untuk main. Gajinya berapa sih? 75? Kayaknya dia nggak segede yang lainnya deh. 150 per week? Per week, Pak. Nggak ngapain ngomong kaki. Maksud gua gede loh itu. Ya iyalah. Jadi penasaran. Tapi ya maksudnya mungkin udah terikat kontrak tuh satu kan? Enggak, kalau kontrak maksud gue gini loh, Pet. Kenapa diperpanjang terus? Iya, itu maksud gue. Mesti gini. Gue tidak punya intensi apapun ya terhadap Jones. Gue bukannya. Cuman bingung aja ya. Terkesima gitu. Aja kenapa ini orang bisa. Kenapa pemain kayak dia gitu itu ya? Berapa gaji dia? Luxo, Phil Jones. 3.900 setahun, 75.000 benar. 75.000 per minggu. Ya 75.000 per minggu gede, Pak. Per week itu berarti sekitar 84 juta Enggak lah. 840 juta. Kalikan 20.000, Pak. Iya, 150 juta. Iya. Seminggu. Nggak ngapain-ngapain. Juta sebulan, setengah miliar. Hah? Iya, 150 juta lebih kurang. Kita capek-capek AdSense kita pun gak nyampe ke situ kan, dia cuma ngomong-ngomong kaki doang. Kenapa ini orang masih dipertahankan oleh United gitu? Maksud gua dia bukan juga seorang kapten tadinya gitu ya. Kalau misalnya mungkin dia dulu kapten segala macem, mungkin ini bentuk apresiasi klub terhadap dia gitu kan. Dibilang dia punya kontribusi berlebihan juga sebenarnya enggak kan. Dia memang sempat dirate sebagai salah satu gelandang bertahan dulu malahan calon gelandang bertahan terbaik Inggris waktu muda yang di Blackburn, dibeli sama Fergie. Ya. Dan sempat diplot berapa kan sebagai gelandang bertahan kan gitu. Dan ketika dia bermain juga dia all out gitu. Itu meme dia yang mukanya kayak gitu juga kan. Penyok-penyok kan. Gua ya itu dia kenapa gitu loh. Ya. Jangan-jangan dia punya saham di United.
Kayaknya enggak lah, kan 75.000 kayaknya enggak lah. Bisa aja. Ya kalaupun dia punya berapa 0,0 berapa Ya, persen. Dia orang, Phil Jones bukan kayak Weghorst yang orang kaya ya. Maksud aku, siapa tahu ternyata dia orang kaya, sahamnya dititipnya sama Glazers gitu loh. Kalau menurut gue ya, lebih kepada orang kan suka lupa, selalu memikirkan Manchester United itu sebagai sebuah entitas yang perusahaan ya. Sebenarnya kan dasarnya MU itu sebenarnya nggak jauh beda dengan Liverpool, adalah family club. Makanya ketika Glazers ngambil itu banyak protes dari fans kan gitu. Kalau gue bilang mungkin dari sisi kekeluargaannya itu yang dari MU nganggep this is itulah enaknya. Ya gue emang pas ngeliat ke belakang dari gitu ujung mata gue kelihatan. Gue emang pas ngeliat ke belakang, bukan maksudnya, lu yang ke dia keren konyol. Ya balik lagi lah, maksudnya sapi kalau dipakein rok nih sama Patrick, lihat gini sama dia nih. Sapi dipakein rok. Coba deh, nggak percaya. Itu namanya udah akut bang, dia harap maklumin. Nah tapi maksudnya balik lagi ke Phil Jones tadi, mungkin ya itu dari sisi kekeluargaannya Manchester United itu masih tetap ada. Ya Ole aja waktu dia datang kan dia bilang kan, bahkan Cristiano Ronaldo walaupun dengan nada yang negatif kemarin kan bilang dari tukang masak sampai apa masih sama kan. Kalau lu bilang kekeluargaan, dia bukan orang lama di United, bukan. Udah hitungan orang lama lah bang. Kalau udah di situ. Di awal pada saat dia masuk, dia cuma setahun apa 2 tahun under Fergie kan. Dia masuk 2011 kan, 11-12 juara. 11-12, 12-13 yang juara, 11-12 kan City, 12-13 juara. Habis itu 13-14 masuk Moyes, dia masih ada 14-15. Nah, itu kan sebenarnya dia masih muda, terus bukan yang perform banget gitu ya. Dan dia bukan dari akademi, itu maksud gua gitu loh. Kalau dia kayak Ole atau Kane yang udah lama gitu United gitu kan, legasinya udah jelas. Mungkin gitu. dalam seiring jalannya itu tadi yang jadi kekeluargaannya. Ya, otomatis jadi lama loh, orang nggak dibuang-buang. Iya itu dia. Karena waktu dia cedera pertama kali itu setelah Fergie ke Moyes, dia kan benar-benar cedera dianggap dia bagus, dia masih punya potensi. Smalling aja kita pertahankan kan sampai Jose kan. Nah, ketika dia perpanjang kontrak yang keduanya, ya lanjut lagi, Toto cedera lagi kan. Enggak, tapi masa emang nggak ada klub yang mau beli sih ya? Nggak ada yang nawar sih, nggak pernah ada klub yang nawar dia. Smalling ada. Dulu pernah Fulham pernah minta dia. Pernah, tapi ditolak. Waktu itu zamannya Van Gaal. Nah iya itu maksud gua. Ini benar-benar misteri loh, Pet. Maksud gua nggak masuk dia kalau gua gitu loh. 75.000 per pekan itu Osimhen dapat. Jadi gini gajinya. Dari perbincangan ini ya sebenarnya bisa kalian tangkap ya. Kalau kalian kerja kantoran, jadilah Phil Jones. Dia under the radar, diam-diam, baik-baik aja. Udah ditendang, udah dipecat lah pasti, nggak masuk kantor, gila. Ya kan dia masuk kantor, Pak. Oh, dia masuk kantor ya? Dia masuk kantor, tapi dia nggak bikin. Sekarang gini bedanya. Masuk kantor. Bedanya kan gini, lo lihat Jesse Lingard dari akademi lo, ya, tapi heboh. Ya. Kemana monitor sama radar sama perusahaan ya kan, kena depak kau ya kan. Pogba dari akademi udah keluar balik lagi heboh semua, kena depak kau kan. Dia bukan dari akademi kayak kata kau. Itu dia. Diam-diam aja, tenang-tenang hidupnya, aman dia terus. Jadi kalau kalian di kantor pun kayak gitu aja, kerja aja kalian datang, nggak usah bikin heboh, nggak usah kalian gosipin bos kalian. Nggak usah sok pintar, nggak usah sok rajin. Kalau sok rajin, ntar apa-apa disuruh kalian bikin. Cuma di sana aja. Cuma dia sekali lu bikin bagus, udah kelar hidup lu. Nggak usah jilat pantat lah istilahnya. Kelar hidup lu udah kelar. Kerja biasa aja. Normal people. Ya itu kalau orang kantoran. Tapi kalau nasihat dari kami dua-duanya entrepreneur ya. Jauh lebih bagus lagi. Enggak, gua artis gila. Oh, lu anjing artis. Aku artis. Lah ya jelas lah. Gua ada main film. Iya. Gua juga main film. Bokep. Enggak, udah lagi. Enggak usah dengerin itu orang gila aja. Enggak, cuman maksudnya tolong. Dengan kondisi Phil Jones seperti itu sebenarnya jadi sebuah. Minta sendok garpu lagi dong. Kalau gue bilang sih itu di sebuah gambaran bahwa Manchester United itu masih menghargai kekeluargaan di dalam klubnya. Itu aja sih menurut gue. Tapi kenapa kita tiba-tiba ngomongin Phil Jones? Gara-gara dia lagi ulang tahun? Oh bukan ya dia ulang tahun. Oke, dan maksud aku kepikir aja gitu. Maksudnya kok ajaib-ajaib nih kalau makan gue pesen di sini mah Patrick bingung-bingung semua karena Patrick nggak tahu apa-apa. Enak ini banana pancake ya. Oh. Banana pancake. I don't eat banana man. Oh ya bagus lah, sengaja gue pesanin kayak gini supaya gue nggak makan. Udah nggak usah dia nggak makan pisang, bagus. Gitu. Monyet yang nggak makan pisang cuma Patrick doang. Emang anjing. Bangsat. Gitu. Tapi ya itulah
I appreciate Phil Jones karena selama dia berada di MU juga atau gini, dia nggak pernah bikin macam-macam. Tau nggak kenapa nggak ada klub-klub yang menawar dia? Apa? Vergi ketipu. Kenapa? Kayak mana dulu beli BB? Hah? Kan beli BB kan ketipu kan? Iya, kan? iya. Phil Jones juga ternyata nggak sebagus itu sebenarnya. Jones sebenarnya bagus lah. Dia berguna. Selama zamannya Fergie dia kepake. Dia kan yang mainin Smalling dulu kan. Itu gue inget banget. Karena kita harus menggantikan Ferdinand sama Vidic. Gue sempat bilang, yang gantikan Ferdinand ini berdua, Jones sama Smalling. Gue kan dia pernah ditaruh jadi gelandang bertahan gitu. Iya. Itu 2013. Bagus dia main. Bagus dia Yang main dulu nanti juga. kena kartu merah kan? Iya. Kuni Iya. Cakir, bagus dia main itu pas jadi gelandang kan dia, gelandang bertahan. Bagus dia gitu loh. Cuma itu aja maksudnya ajaib ini orang gitu loh. Tapi overall sih, I appreciate players kayak dia ya. Sama kayak work hard sekarang ini. I appreciate. Lo lihat 90 menit main, nggak bikin gol, senyum-senyum aja kemarin kan. Tenang banget hidupnya. Santai dia, nggak marah-marah dia. Tapi begitu kemarin ditarik keluar, ngamuk-ngamuk. Siapa? Yang waktu pertandingan sebelumnya kan, kalau dia apa mukanya gini kan, cemberut kan. Oh nggak, dia itu lebih karena kesel sama diri sendiri Iya. aja. Nah, udah lah ya, maksudnya setelah misteri UFO, Phil Jones ini misteri kedua di alam semesta ini yang tidak terpecahkan. Iya. Hah? Iya. Iya kan? Dibilang pemain bintang enggak. Enggak. Ronaldo aja kita depak kok ya. Akademi enggak main 150 juta Per seminggu. minggu. Don't you want to be Jones kan? Imagine being Jones katanya. Imagine being Jones. Hidup enak dia. Dia cuma yang nggak selebrasi Ronaldo kayak gini. Itu seharusnya selebrasinya Phil Jones. Santuy. Santuy, Gua tidur. namaste banget, gua namaste. Nggak ngapa-ngapain 150 juta. Tiap minggu SMS banking gua bunyi titit 150 juta gitu. Thank you. Hari itu. Sabtu titit 150 juta masuk lagi kan. Temen-temennya berlaga, pulang patah-patah kaki semua. Dia 150 juta. 150 juta. Healing aja kerjanya. Udah jalan-jalan aja. Oh Senin datang latihan. Oh siap. Aman. Terus mau Gue datang. Ajaib Jones, ajaib asli bener. Gua dari tadi gua Tapi gue rasa ini musim terakhir dia nggak bakal lolos lagi sini. Kalau dia lolos ini, itu betul-betul harus bikin monumen di depan Old Trafford dia. The longest serving player who did not serve. Who did not serve, without serve. Ini nih ya. Kontraknya habis. Nah itu Baru dia puyeng. Gue cari kontrak kayak gini di mana lagi? Liga 1 aja. Pindah ke Liga 1. Tapi gue rasa kalau Phil Jones pindah ke Indonesia main di Liga 1 masih seorang defender yang harus diperhitungkan, Pak. Enggak lah, 2 kali main patah kakinya. 2 kali main patah kakinya. Emang liganya masih jalan, Bang? Liga 1. Kan Liga 1. ya? Udah degradasi belum, Bang? Kan Liga 1. Udah pakai degradasi lagi? Oh, belum tahu lah. Ini kan cuma Itu yang tanya. orang-orang PSSI sama Tuan aja yang tahu itu jadi ada degradasi apa enggak. Beda ya, Pak? Apa yang beda anjing? Patrick mancing-mancing anjing. Enggak, bukan. Aku kan mancingnya kan gara-gara lihat netizen tuh pada nanya. Lo kok exco-nya masih yang sama-sama aja, Pak? Katanya mau bikin perubahan, gue sebenarnya mau gue jabanin. Mana tuh katanya exco-nya mau diganti-ganti? Baru sadar, Pak, exco bukan Bapak yang nentuin. Beda. Kalau dia bisa ganti exco baru beda, Pak. Coba gimana beda? Nyek. Gue ngomong Phil Jones dari tadi. Benar. Iya, jauh ya. Gue sendiri nggak ingat dia ulang tahun, cuma sepanjang jalan tadi gue baru kepikiran. Asli. Enak kali lah hidup gue ya. Bukan, gue sih nggak cemburu enak hidupnya, enggak, karena itu rezeki kan masing-masing. Gue benar-benar berpikir kenapa dia masih dipertahanin gitu loh. Bukan gue dengki apa enggak, cuma dan menurut gue tuh fair kok, Wat. Phil Jones lu gituin. Greenwood yang bermasalah aja lu masih pertahankan kan? oh Lu enggak, tetap kalau bayar Greenwood gaji, bukan dipertahankan. Ya, karena Lu nggak bisa kontrak, lu nggak bisa termin ya. kontrak dia, lu salah. Atau mungkin di kontraknya Phil Jones juga dikatakan itu, gua nggak bisa diterminasi apapun ceritanya kecuali gua melakukan kesalahan. Bisa jadi kan? Gelap nih orang memang. Tapi ya itulah si orang Phil Jones. Ya, sama. Like him, hate him, Ya he's udahlah. one of us kan. Dan dia nggak pernah memang bikin aneh-aneh apa segala macam gitu ya. Cuma kalau gue sih boleh berharap kalau emang ini musim terakhir dia buat United kan nggak diperpanjang, dia rilis kan ya. Terus Nggak, dia dia dibeli nggak, berapa sih dari Blackburn? Murah 15. Itu udah rekor dulu pemain muda. 12 jutaan apa 15? Dia sama dengan kayak Smalling waktu diangkut.
Smalling di bawah dia bukan? Bareng mereka. Tapi maksud nggak sepakai lah. Smalling kan dari Fulham. Iya, satu angkat. Tapi harganya maksudnya nggak, maksud gua di tahun segitu mah udah mahal, Pet. Lah kita beli si ini aja dulu berapa? United beli Van Persie berapa? 20. Hah? Iya sih. Van Persie 20. Lu pengen kalau Josh dibeli dengan 12, cuma selisih 8 juta. Kan pemain muda istilahnya kan. Ya itu dia karena dipikir yang apa hot prospect Iya. gitu loh. Sorry. Jadi itu aja, gue dari tadi tuh nyetir dari masuk mobil nih ya, jalan terus ngobrol, oh ya Phil Jones ya gitu, gue kepikiran itu aja. Maksud gue kenapa gitu? Apakah dia punya saham di United? Nggak mungkin gitu ya. Ih gila emang nih orang. Tapi akhirnya gue punya kesimpulan bahwa sebenarnya Fergie ketipu. Di luar memang dia sempat bagus, tapi mungkin ya dia memang ada masalah kali mungkin dengan fisiknya, mental, kebugarannya itu atau kan mentalnya. jelas. Iya maksud gua sehingga klub lain kan tidak mau berjudi ngebeli dia. Misalnya taruhlah digaji 50.000 per pekan gitu ya. Sama klub-klub semodel Watford misalnya gitu ya. 50.000. Kalau nggak salah pernah dibahas di BT Sport itu yang masalah Harry Maguire dibully sama netizen. Iya. Terus dibandingkan sama Phil Jones dan juga Sancho yang sedang bermasalah waktu itu. Ya perbandingannya itu Jones ini lebih berat sebenarnya karena walaupun buliannya itu nggak seberat yang ke Maguire. Tapi kondisinya Jones ini betul-betul dia sambil cedera sambil dibully gitu. Jadi betul-betul nggak bisa membuktikan diri juga. Ya, whatever the reason is, gue sih, kalau gue kesimpulan gue, MU-nya. kayaknya ketipu juga sekali ini. Karena coba lu sebut pemain United mana sih nggak laku Ivan sama klub bawah? Tapi kalau sampai Phil Jones diperpanjang lagi kontraknya, dia bahagia. Perpanjang enggak? Kalau misalnya ini, dia bahagia karena kan ETH punya sistem baru. Panggut rata 200.000 semua kan, dibikin sama rata kan. Gila, ajaib nih. Sama yang jadi apa? Ganggu pikiran gue. Nggak usah bahas Leicester lah, udah jelas kok. Nanti aja itu. Leicester nggak usah dibahas. Nanti aja. Yang jadi kepikiran gue tadi adalah Rashford. Minpor udah bikin judul. Enggak. Oh lu udah mikirin judul ya Min? Udah. Ini tribute to Phil Jones nih judulnya. Enggak. Ini Phil Jones sudah selesai lah. Udah lah kan cuma itu kan udah kayak misteri UFO aja gitu. Nah, dan sekilas infonya lagi, Phil Jones kan ditawarkan untuk bikin ini ceremonial match kan. Iya dia nggak mau. Dia tolak. Lu bayangin ya, cuma juara sekali, main bisa dihitung pakai jari di 4-5 musim terakhir, mau dibikinin patung. Nggak seremonial apa match kan. Gua rasa dia kawin sama anaknya Glazer kali. Dia juga gua mikir. Coba googling deh. Nggak mungkin lagi lah. Nah, tiba-tiba Glazer bisa punya ide kayak gitu? Bukan Glazer. Maksudnya pemain yang di atas bermain udah berapa tahun di MU? 10 tahun kan seremonial. Seremonial udah otomatis. Oh iya, seremonial bukan bikin patung. Seremonial match yang dia tolak. Ya, dia tolak. Ya mungkin dia mikir juga, gue adain seremonial match yang datang siapa? Ya dia tahu dia sih. Adalah ya. Gue sekarang kepikiran Rashford. Ini orang kan lagi gacor-gacornya ya. Yoi. Lu kepikiran nggak salah satu faktor yang bikin dia makin gacor itu setelah dia telat datang ke meeting tim sehingga dicadangin? Oh ya dia dimarahin waktu itu ya, kena hukuman. Oh enggak dimarahin. Karena ketiduran, karena ketiduran kan? Ceweknya. Ceweknya. Enggak, apanya ceweknya? Yang memotivasi maksud Minpor. Enggak. Kalau gua serius, maksud gua rasa apakah karena hukuman dari Ten Hag itu kan dia baru bikin 4 apa 5 gol itu. Ya, habis kan? Piala Dunia. Kemudian kan dihukum tuh sama Ten Hag gitu ya. Lu dicadangin gitu kan. Sehingga menjadi tambahan motivasi dia bahwa membuktikan I'm your main man right now. Mencadangan gua adalah sebuah kesalahan. Misalnya. Ya. Gua rasa bukan itu juga sih. Kalau gua lihatnya faktornya itu Benny McCarthy. Dengan datangnya Benny McCarthy itu betul-betul udah dilatih dia ya. Terlepas dari sentuhan Benny McCarthy di latihan, lu ngerti dong maksudnya motivasi apa? Ya. Lu telat yang cuma berapa menit, yang kalau di rezim terdahulu lu nggak apa-apa. Sekarang lu kena disipliner. Dan kondisinya lu lagi sering bikin gol tuh. 3 atau 4 gol. Pokoknya gue ingat tuh belum sampai banyak tuh gol. Maksudnya sekitar gitulah. Ya lah orang baru balik dari Piala Dunia. Gitu ya. Iya benar. Lu dicadangin. Nggak main sama sekali. Main bawa kedua. Iya, maksud gua bawa kedua lu main terus lu bikin gol kan, gol kemenangan kan lawan Wolf itu kan gitu. Iya. Kemudian pulang dia pikir gini, wah anjing jangan sampai gua dicadangin lagi nih. Gua buktiin sama lu nih ya Ten Hag kalau gua adalah man lu di sisa musim. Bisa jadi. Bisa. Itu motivasi tambahan dia. Bisa jadi. Ya di Jadi luar itu juga dari kalaupun gua
kan lu dicadangin karena dihukum gitu ya. Di luar itu udah lu jangan cadangin gue lagi. Gue dihukum aja nih, lu mainin gue cuma babak kedua gue masih bisa bikin gol. Di sisa musim lu mainin gue dari awal. Itu motif dia ngomong ke diri sendiri maksudnya gitu, bukan ngancem Ten Hag enggak gitu. Kadang-kadang kan orang ada yang tolol aja nih. Ntar mikir gue ngomong kayak gitu kan. Oh, Rashford ngomong gitu tuh kata Bang Fu ke Ten Hag gitu kan. Gitu. Itu bisa jadi loh, Pet. Mengertinya itu banyak ya. Banyak yang tolol gitu. Bisa loh, Pet. Nggak bisa. Gue setuju. Dan dia juga kan sempat mengatakan tuh, gue musim ini harus minimal 20 gol kata dia kan. Which is sudah kecapai. Udah. Ya maksud gue itu kan. Wah kalau gue dicadangin lagi, target gue nggak kecapai nih gitu. Terus berarti sebelum gue dicadangin lagi, sebisa mungkin setiap match gue bikin gol. Sebenarnya gitu. Kalau gue bilang faktor utama Manchester United dan termasuk Rashford jadi bagus kayak gini, ya selain Benny McCarthy yang tadi gue bilang itu, ya Erik Ten Hag-nya, cara dia memanage klub ini betul-betul pemain ini benar-benar menurut gue itu kelas A. Dan banyak pundit juga sekarang udah mengakuin kan bahwa Ten Hag ini yang mengubah MU jadi ganas kayak gini nih ya benar-benar faktor Ten Hag. Gue ngelihatnya sih kalau gue rasa ya udah koraba? Belum gue raba ya. Itulah dia. Kalau anak Medan kayak gitu udah kurasa ya. Baru korasa kan belum koraba kan. Kayak gitu kami dulu kalau ngomong. Iya sama. Enggak maksudnya dia mungkin ngelihatnya oke, gue datang terlambat, gue didisipliner sama Erik Ten Hag. Gue dihukum bukan didisipliner. Ya. Ditambah lagi pemain sekelas Ronaldo aja bisa didepak sama dia. Ya. Ketika lu nggak perform, lu bisa dicadangkan sama dia kapan aja dan dia nggak peduli lu siapa, mau namanya Lisandro Martinez, mau Rafael Varane, mau De Gea sekalipun, lu nggak perform, lu dicadangin, which is fair play untuk seorang manajer dan itulah seharusnya seorang manajer seperti itu kan, nggak ada pilih kasih. Dan mungkin itu juga yang memotivasi dia untuk ya udah kalau gue punya target 20 ini yang kayak lu bilang tadi, gue harus tetap perform, gue tetap harus disiplin. Which is kalau lu disiplin di latihan, itu akan membawa performa lu menjadi bagus ketika pertandingannya kan. Ya, tapi kalau gue sih salah satu faktor paling utamanya adalah Erik Ten Hag benar mendatangkan Benny McCarthy. Lu jadi benar-benar jadi prolific. If you haven't watched Premier League zaman dulu ya, yang penonton, Benny McCarthy ini nama besar yang membawa Porto juga juara dan akhirnya pindah ke Blackburn. Itu aja yang gue nggak ngerti kenapa. Tapi di IPL juga dia nggak banyak juga golnya. Ya dia banyak di Blackburn, Pak. Mau gimana? Iya, siapa yang bantu? Gue masih lebih suka Anthony Yeboah. Oh iya. Lah di Blackburn siapa yang mau bantu? Robbie Savage yang masing bola. Ya. Jadi itu maksud gue Rashford mungkin salah satu alasan dia semakin gacor adalah dia terlecut setelah dicadangkan oleh Ten Hag, walaupun akhirnya dimainin, kemudian dibikin gol. Enggak, setelah itu kan dia nggak ada berhenti, dia berhenti bikin gol tuh cuma lawan Palace kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kan? Itu kalau gue nggak salah ya, gitu loh. Itu doang gitu. Sehingga akhirnya di 2 match terakhir lawan Leeds sama Leicester, United bahkan bermain dengan 4-1-4-1. Kalau practically di lapangan tuh sempat shape-nya kayak gitu. Ya itu yang gue bilang. Dia mengorbankan Ten Hag mengorbankan Weghorst tidak menjadi striker tapi menjadi nomor 10 di belakangnya dia gitu loh. Which is itu juga yang gue apresiasi banget sama Ward. Bahwa lu tuh namanya striker ya, pasti ada namanya ego Ward itu anak orang kaya nggak sombong, yang nggak sombong. Mana peduli dia, wah. Yang penting dia anak orang kaya nggak bawa Fortuner, bawa katana nggak bawa dia. Enggak lah. Dia naik sepeda. Lu sangka orang cebol yang turun dari Fortuner marah-marah sama tukang Grab. Ada aja lu orang Indonesia. Bodoh amat tuh, gua nyindir ada yang ini, Pak. Ada yang lu baca beritanya kan? Yang malam-malam turun dari Fortuner marah-marah mukul-mukul itu. Udah skip aja itu. Jadi kalau gue bilang sih, gue salut sama Ward. Plus kemarin itu, gue sampai bilang tuh di Nobar, ini nggak ngerti gue nih striker apa defender sih ini sebenarnya. Ngejar bola tuh sampai ke belakang dan sliding. Lu inget ya yang dia nyelamatin yang terakhir menit terakhir. Wah gila nih Ward Weghorst. Salut sih gue. Plus nomor punggung juga nggak peduli. 27 dah kan katanya. Nggak, 27 kalau ditambahin kan jadi 9. Iya sih. Zamorano kan lu pakai gitu ya? 2 tambah 7 1 tambah 8 ya? 1 tambah enggak. Zamorano 1 tambah 8 apa ya? Apa 2 tambah 7 ya? Inter, gue lupa. Yang di Inter kan? Bukan 9 tambah 1. Bukan ya? 9 tambah 1 masih 10. Enggak, pokoknya dia ada angka tambahnya lah di belakangnya kan. 1 tambah 8. 18. Tapi ya itulah. Overall gue sih ngelihat performanya MU ini ya nggak jauh lepas daripada apa yang dilakukan Erik Ten Hag overall di klub itu. Ditambah lagi ya dengan bonusnya ini sekarang ini dengan adanya berita-berita Qatar ini mau masuk,
Ya mungkin itu jadi bonus buatnya Ten Hag sendiri. Lu dengan apa adanya kayak gini aja lu bisa bikin kayak gini. Imagine kalau lu punya dana yang cukup. What do you think? Radcliffe. Atau itu akan menjatuhkan dia? Radcliffe. Kok Radcliffe? Gua Radcliffe. Hah? Radcliffe gua. Ya gue juga Radcliffe. Cuman man, arahnya ini udah jelas ke Qatari, man. Gue juga pengennya Jim Ratcliffe. Itu udah jelas. Kalau lu tanya namanya old school MU, pasti semuanya pengen Ratcliffe. Tapi Qatari ini kan ada hubungan sama PSG. Enggak, beda. Ada Altanami apa siapanya Oh gitu, ya? pamannya Ada iya. Ya, UEFA lah, men. Ya jatuh-jatuhnya nanti kita 9 tahun dari sekarang mungkin Kayak City. dipertanyakan lagi. Oh, iya. Enggak, kalau gue jujur gue pengennya Jim Ratcliffe. Gue pengen Jim Ratcliffe. Ya, I don't care stadion itu mau dibikin seperti apa. Bahkan yang di proposalnya nama Qatari 3 jenis stadion yang mau mereka bikin, gue nggak suka satupun. Ya, I don't care about that. Gue nggak peduli kapasitas lu mau gedein seperti apa. Lu kalau Ratcliffe kan logika aja. Oke, diperbaiki nih fasilitas. Ya. Diperbaiki training ground. Itu udah cukup bagi gua. Okay. Yang penting lu suka sama tim ini. Yang sekarang lagi digembosin adalah Ratcliffe dikatakan lu mana bukti lu fans MU. Lah orang lu punya season ticket holder Chelsea kok bukannya MU katanya kan. Which is bagi gue itu kagak tolol juga ya. And this comes dari MU fans yang sebelah sana tuh. Yang jembatan nggak jelas apa yang kayak model-model kayak gitu kan. Lu tinggal di London. Anak-anak lu gedenya di London. Nggak mesti mereka dukung MU kan? Enggak. Mereka tinggal di sana ya. Anaknya Beckham latihan masuk akademi Arsenal. Iya, lah Beckham, kakeknya Beckham dulu Spurs. Emang kata Beckham waktu pernah sekali balik dari Milan apa latihannya sama Arsenal. Sama Arsenal. Dan Beckham sendiri diambil dari umur kecil dari mana? Dari Spurs. Ya. Kan gitu. Jadi bukan langsung tinggal di Manchesternya. Jadi bagi gue normal-normal aja ketika anak-anaknya pendukung Chelsea ya bapaknya beli. Tapi kan dia season ticket. Ada masalah juga di Nice kan? Ada. Prancis. Ditambah lagi kan kemarin pas waktu Chelsea Roman mau jual ini kan dia juga bidding kan, dia bidding juga. Cuman bagi gue it doesn't really matter. Terus dia mau beli pakai utang. Nah, itu yang matter. Itu yang jadi matter. Karena kalau balik lagi sistem Glazer, buat apa? Tapi kan dia bilang bahwa utang ini tidak akan membebani klub apa betul, katanya? Kan betul. dia bilang. Tapi itu kan omongan, Pak. Dulu juga waktu ketika Glazer mau masuk itu kan kita tolak. Kita tolak karena dia mau ngambil utang. Itu pun dia bilang utang itu akan saya bayarkan dalam jangan sistem pembayarannya tiap tahun. Ternyata enggak. Ketika sama aja kayak yang lagi nyalon-nyalon inilah sekarang, Pak, untuk nyalon-nyalon ini kan. Gua akan bikin gini. Begitu dia udah kepilih belum tentu terjadi. Nah, kalau Qatari, kalau Qatari kita lihat human right ada bermasalah di situ. Enggak ada. Qatar enggak ada. Qatari bermasalah, ada Pak. Bermasalah Qatari. Ya. Lah Piala Dunia ini Oh ya, Piala Dunia. Sorry. Jadi Qatari ini juga masih ada human right problem. Masih ada juga yang namanya kecurigaan akan bagaimana nanti sistem pengelolaan keuangannya. Kalau gua state owner sih itu yang ganggu. Terus? Nah, ya state ownernya itu. Tapi bagi gua, at least lu nggak ngutang. Dan lu mau membayar hutangnya Glazer. Which is itu kenapa gua bilang tadi, Glazer, ini kan ujung-ujungnya Glazer nanti nentuin, Pak. Gue yakin Glazer akan milih Qatari. Karena lu akan membayar hutang gua. Glazer mah nggak pakai mikir, nggak pakai otak, orang dia nggak peduli sama MU. Ya. Lah dan ini mau bayarin paling gede dia nawar 6 kan? Iya. Enggak, yang nawar 6 sih. Enggak, 6 dia. Tapi nawar 4 ya. Radcliffe 4,5 sama kayak yang diminta si kalau Glazer. Ya, kalau ini kan dia nawarin 6 plus hutangnya dilunasin. If I'm Glazer, gampang pilihan gua, Pak. Ini udah tinggal cuma dia minta 8 kan? Enggak ya? Glazer udah minta 8 ya? Kalau bayarin utang udah lebih dari itu, Pak. Udah tenang aja dia kan. Cuma ya kekhawatiran gua adalah bisa ya gue takut mungkin 10 tahun lagi kasusnya kayak City mungkin. Kedua, menghilangkan legacy United sebagai tim yang iya itu dia tradisional tim gitu loh, yang memang ngebangun tim tuh dari akademi, dari bawah. Lu lihat, lu hancur karena tragedi Munich disaster. Karena ada duit lu akhirnya belanja pemain terus. Munich disaster. Kemudian yang ada lu ngebangun tim dari akademi lu dipinjemin pemain sama Liverpool ya waktu itu ya gitu, Madrid gitu. Maksud gua sebenarnya kan yang masih bisa menjadi kebanggaan itu kan adalah nilai-nilai kayak gitu yang dipegang sama United gitu. Ya balik lagi kan ke manajernya, dan gue bilang sih kalau gitu udah nggak bisa balik ke manajer, Pet. Kalau udah uang punya kuasa
3-4 pertandingan siapapun manajernya nanti atau sebulan 2 bulan gitu yang nggak perform bisa jadi didepak karena concernnya sekarang adalah bukan prestasi nomor 1 udah gitu ya, mengesampingkan gimana cara lu berprestasi gitu. Betul dan sekarang gini deh, ini owner baru aja belum datang. Ya. ETH udah melis siapa yang akan dia buang. Ya. Jadi bagi gue itu ETH itu udah punya sistem dan gue yakin ETH ini bukan tipikal yang yes man. Dia bakal ngomong. Iya, itu gue yakin. Bukan tipikal yes man, tapi kan balik lagi yang punya kuasa di klub itu kan ya presiden klubnya, ownernya. Ya ibarat kata gini nih, lu punya ART yang sangat-sangat setia sama lu. Bersih banget rumah lu diberesin sama dia. Lu nggak perlu minta apa dia. Nanti kadang apa yang dia udah beresin, apa yang misalnya udah habis dia akan bilang, "Pak, Bu, ini habis ya, mau ini ya, beli ini." Lu kan udah dapat kayak gitu tuh. Tapi apapun keputusannya kan tapi lo kalau lu mulai ngerasa dia ini udah banyakan keluar nih, udah Pak, terlalu banyak mintanya atau apa ya, lu tinggal pecat gitu loh, karena kuasanya di lu. Mau sebab mungkin dia udah 10 tahun, 15 tahun nih kerja bareng lu gitu ya, kok tiba-tiba ada 1-2 small mistake yang dibikin. No, I have a feeling yang Qatari owner ini bergambar kepada PSG ya. Iya, justru iya dari relate sama PSG-nya. PSG kan belanja pemain banyak tuh kan. Tapi tetap aja yang dibutuhkan manajer yang didatangkan, bukan ya, lu lihat manajer PSG sekarang siapa? Gak jelas. Nah makanya, emang ada prestasi PSG selain juara Liga Prancis? Ya karena nggak ada prestasi makanya didepak-depak terus kan. Maksud gue itu kalau ETH bisa menghasilkan sesuatu dengan apa yang dia punya, dia pasti otomatis punya kontrol dong. Sama kayak Fergie dulu lah. Ya nggak bisa. Fergie punya kontrol karena membangun legasinya 10 tahunan lebih. Ya, setelah tahun 95, 96 kali ya, sampai Cantona pensiun, itu adalah masa Fergie ngebangun legasinya dia. Di situ masa dia ngebangun gimana sekarang gua mau dapat Champions. Gua tidak puas cuma dengan Premier League. Ya. Cantona pensiun berapa? 96 97 kan? Iya. Cantona pensiun 98 kali. 96 97. Hah? 96 97. 96 97 ya? 97 kita ngambil Cole sama York. Ya gitu ya, Cole dulu baru 98 ya. Oh ya, Cole semusim 98, York masuk 98 99 dari Villa. Maksud gua, Fergie itu membangun dari situ, Pet. Nah, kalau ETH belum ada semusim, terus lu berganti owner. Musim depan lu minta pemain bagus, 2 bulan pertama nggak perform tim lu, siapa yang garansi dia nggak dipecat? Oh ya itu udah jelas. Apalagi ketika lu udah disuntikan. Teriak-teriak, lu udah dibeliin pemain A, B, C, D, E gitu loh. Terus siapa yang mau mengorbankan hidupnya, ketenangan jiwanya yang tadi ya kayak Ole aja, akhirnya udah gue mundur deh. Gue punya duit, gue tajir juga gitu, daripada batin gue tiap weekend tertekan karena fans segala macam bla bla bla. Bukan berarti mental dia lemah ya, cuma ya inilah kita lihat kayak mana mentalnya ETH ke depannya. Iya, nah itu dia. Kalau gue sih sebenarnya. Tapi apa yang menjamin Ratcliffe nggak melakukan? Nggak ada. Makanya cuma kalau lu tanya. Dan ditambah lagi track recordnya Ratcliffe. Gue tetap Ratcliffe ya, tapi kita juga berkaca OGC Nice dipegang sama Ratcliffe. Going down juga kan? Kemana kan gitu. Dia sempat megang klub apa gue lupa di Switzerland. Itu juga hilang, nggak jelas kemana. Jadi nggak ada jaminan di situ. Walaupun beda ya, OGC Nice itu dia klubnya nggak self sustain. MU ya, ini udah jelas self sustain. Iya, self sustain gitu loh. Jadi maksud gua pelik bener ini urusan owner gitu. Kalau gua udahlah gua serahin nama yang punya kuasa aja lah, udahlah gitu. Tapi kalau lu mau lihat gua juga mungkin sampai 10 tahun lagi gua nggak akan gini-gini juga dukung MU, gila apa? Lebih santai aja lah. Gila apa nonton di rumah santai gitu kan. 5 tahun yang lalu gue juga ngomong kayak gitu Pak, nggak nyatanya sampai sekarang kok. Cuman ya itu balik lagi, kalau kita lihat dari sisi bisnis, the real possibility itu menurut gue adalah Qatari, benar jelas. Cuma ya lu lihat dia punya singgungan sama owner PSG segala macam ya jiper juga lah lu. Ya kalau misalnya mau belajar dari yang City, kalau lu pinter belajar dari masalah City ini, don't do the same mistake kan gitu. Ya. Pinteran dikit lah, main-main di itu antara sih. Peraturan financial fair play-nya itu kan gitu. Iya, itu sih. Plus Etihad Airways dengan Qatar Airways beda kali Pak kelasnya. Di atas Qatar Pak. Mereka punya yang namanya jet set VIP-nya itu yang udah jadi kayak kamar sendiri, di dalamnya ada kamar mandinya segala. Satu seat gitu ya. Bukan satu seat, satu ruangan. Satu ruangan. Iya, maksudnya satu ruangan itu untuk satu seat kan, iya, satu nomor kan? Untuk satu orang. Iya. Yang sampai udah ada tempat tidurnya, ada kamar mandinya. Maksud gua itu, gitu loh. Itu sih, jadi beda kelas lah. Kalau owner ya itulah paling, kalau gua
ya siapa aja cuma. Yang penting nggak Glazer lagi lah bagi gue. Gue agak ngeri kalau Qatar jujur gitu ya. Kalau gue kepengen Ratcliffe juga, ya sama aja nih, nggak ada main Leicester the Evil. No, there is no. Nggak ada Evil ya Evil aja udah gitu. Ya Ratcliffe kayak lu bilang nggak ada jaminan juga, walaupun dia lifelong fansnya United nggak ada jaminan juga ya gitu. Apalagi kalau dia beli pakai utang. Yang perlu gitu. dilihat dari fans MU ini sebenarnya satu, bagi kita untuk ngomongin keuangan aja, untuk fans bola ngomongin keuangan udah agak lucu sebenarnya. Yang kedua adalah klub Manchester United ini kan klub profesional, yang dari bisnisnya juga secara bisnis kita tergolong salah satu yang terbaik di dunia. Melalui pandemi ini kita malah satu-satunya klub yang nggak kayak Barca lah yang nyungsep. Iya, betul-betul nggak ada mikirin masalah kan. Iya, buktinya yang 75.000 sepekan aja masih bertahan di pandemi, nggak dipecat juga. Nggak dipecat. Iya, nggak dikeluarin gitu. Selama pandemi kita belanja siapa, Pak? Kita belanja Sancho. Ya Sancho kan udah kejaran dari musim sebelumnya. Iya, tapi maksudnya di pandemi kita belinya kan gitu. Iya. Jadi bagi gua dari sisi bisnisnya, Manchester United akan melihat yang mana yang akan bisa menyehatkan keuangannya. Dan dia jelas Qatar lah yang bikin sehat. Makanya itu dia. Jadi bagi gua the obvious choice sebenarnya udah ke arah sana. Tinggal balik lagi bagaimana mereka menjalankan klub ini. Karena uang banyak juga nggak jaminan kan gitu. Iya, nggak jaminan bahagia lah gitu ya. Gitu. Lawan Leicester udahlah ya, menang, jantungan di awal. Babak pertama. Dan gua senang tuh omongannya TH. Apa? We played like rubbish. Oh iya. Itu bagi gua itu manajer top. Lu menang 3-0 tapi di post conference lu mengatakan kita main kayak sampah. Rubbish. Pertama mah jelek banget mainnya. Ya. Saya kan gue bilang pas itu shoot on target, shoot on goal pertama, shot on goal pertama yang on target yang jadi gol. Dah. Selesai. Dan bahasanya Erik ten Hag itu simple. Kita main kayak sampah. Simple aja alasannya. Karena tidak menjalankan sistem yang saya kasih. Yes. Jadi itu juga sebenarnya tamparan bagi pemain-pemain yang ada di lapangan. Lu nggak main sistem gua, lu bukan hebat-hebat banget. Ya. Yang hebat itu gue kan gitu istilahnya. Secara nggak langsungnya ngomongnya gitu kan. Lu nggak jalanin sistem gua, lu lihat nih hasilnya. Kalau gua kredit kemarin ke Weghorst sama si Sabitzer lah. Sama Bruno jelas. Bruno di Pak Mang Ujang kemarin aja dua orang yang lu titip, Ramot, Mang Ujang, yang dua orang yang lu titip kemarin, itu langsung gue bilangin, lu bilang sama Mang Ujang, lu tonton ulang ini terus setiap kali lu ragukan Bruno Fernandes, karena passing pakai kaki luar itu enak banget ya. Bahkan yang Dalot nggak gol, itu Bruno Pak yang membuka peluangnya. Kan udah pernah gue tweet, kalau saja kita punya striker sekelas Van Nistelrooy, atau kita punya striker sekelas Cole dan York zaman dulu gitu ya, atau Van Persie, Bruno tuh asisnya entah berapa itu, gila lu nggak kehitung asisnya. Sekarang gini aja, gue bilang Harry Kane, if you're watching this, move to United. Move your right from London to Manchester. Lu udah seneng dengan Son, you're happy with Son dengan It's upgraded from Son. Jauh Pak, jauh. Way upgrade from Son. Jauh. Dia nggak, bahkan kalau Bruno, Son kan harus dengan kecepatan juga ya. Bruno enggak. Makin lu tua, kecepatan lu makin berkurang. Bruno doesn't need that. Bruno use this kan gitu. Otak sampai umur berapa terasa terus aman. Bruno dicadangin, masih ada Eriksen di dalamnya, Pak. Ada Sabitzer di dalamnya. Ada Casemiro. Masih ada Asis gila lo, asisnya enak lagi kan? Set pakai kaki kiri. Di babak pertama gue udah ngoceh-ngoceh tuh. Ini Pastor Fred ini udah kangen kali ya dengan istilah kampretnya dia. Karena babak pertama lu harus akuin, itu kampret banget. Babak pertama itu jelek mainnya gitu ya, kayak gagap aja gitu, padahal lu cuma mengganti Wan-Bissaka dengan Dalot, tengahnya Fred Sabitzer udah pernah main sebelumnya, lu mainin Sancho, terus Weghorst, Rashford, Bruno, sebenarnya nggak banyak berubah, cuma pendekatannya ya bukan pernah sih, lu memulai terlalu lambat di babak pertama itu. Lu ngasih Leicester ruang untuk menekan, untuk masuk ke pertahanan lu dan gitu ya. Itu kalau misalnya bukan karena De Gea, kita udah down 2-0. Itu udah ketinggalan 2-0 tuh. Jadi ya itu dia, Wat. Kalau gue bilang sih lawan Leicester kemarin itu. Ini dia penyakit MU dari dulu yang setelah Fergie. Begitu lu udah di atas, lu terlalu nyaman. Lu terlalu nganggap enteng. Mentalnya bukan mental juara. Bukan mental juara. Ya gimana dari 2-3 udah enak nih masuk Champions League gitu loh. Gimana lu mau dihitung jadi 3 horse race kalau mental lu masih kayak gitu, kan gitu. Betul. Kalau ini kita lolos dari Leicester, bisa kita got away with this, dan ETA juga bilang kan, with a different team we would have lost. Iya. Karena kalau misalnya ini tim-tim yang katakan lu main kayak gini lawan Liverpool besok, kelar hidup lu. Gak usah Liverpool, Newcastle besok deh. Lu main kayak kemarin lawan Leicester itu, kelar lu. Kelar banget.
kelar lu tidak bisa terus-terusan rely on De Gea soalnya. No, you can't. Gitu. Tapi itu tadi kalau gue lihat kemarin yaitu Weghorst akhirnya kayaknya dimainkan terpaksa kuat sama Ten Hag untuk menjadi pelayan. Ya. Cuma emang semua penonton tuh mau dia bikin gol gila ya. Ya. Emang belum nasib aja bahkan sih. Dia asis nggak sih kemarin? Nggak ada. Bruno 2, Fred 1. Oh iya, Bruno 2, Fred 1, betul. Tapi ya walaupun dia nggak asis, kontribusinya ke permainan kemarin tuh full on, man. Dia mau turun, mau iya. Dia kilometer paling jauh itu distance cover terjauh dia. Waktu nobar ada satu warga yang ngomong, kalau yang tadinya striker kita yang mahal itu bang nggak akan mau kayak gini banget. Jelas lah. Yang ada minta bikin gol doang dia. Lari apalagi tackle kayak barusan bang nggak akan mau dia. Dia sliding itu, waduh gua emang oke lah ini orang. Ya udahlah. Mungkin ini adalah bentuk. Jadi sebenarnya dia striker yang dipaksa jadi pemain di belakang striker. Nomor 10 nggak juga. Gitu. Karena at the end of the day, lu mau cetak 20 gol, tapi kalau lu nggak bawa piala apapun, percuma. Ya. Weghorst mungkin mikir gitu. Dia pebisnis pak, anak orang kaya dia kan. Gue mendingan sekarang gue nyeleding capek-capek lari-lari, dapat 3 poin, kita masih in title race. Ya. Mudah-mudahan di akhir musim gue dapat piala. At least gue akan tercatat sebagai squad United yang menang sebuah gelar kan gitu. Gue bisa, walaupun gue loan, gue punya medali dari MU kan gitu. Loh. Itu sih ya kalau Weghorst itu. Cuma ya semoga lawan Barcelona nanti dia bikin gol. Nah, gue sih berharap itu gitu ya, gue berharap itu dan gue rasa lawan Barcelona nanti it'll be a hard game, no? Iya, gue rasa lawan Barcelona. Walaupun nggak ada Gavi dan Pedri. Di Gavi nggak ada, sementara Casemiro is back ya. Casemiro is back. Jadi lu akan lihat Casemiro. Sabitzer is back. Ya. Licha is back. Tunggu dulu. Casemiro sama Sabitzer tuh belum pernah main ini ya, belum ya? Kemarin Sabitzer masih kasih kartu merah. Iya, kasih kartu merah terus yang pas lawan Barcelona Kasih nggak main, Kasih main sama Fred, Sabitzer enggak karena masih akumulasi kan, gitu. Nah ini gimana lawan Barcelona, Pet? Gue sih nggak sabar nunggu Sabitzer sama Kasih main. Gue bener-bener pengen lihat karena kita udah lihat case seperti apa mainnya. We all know how beautiful he can play. Kita udah lihat kemarin, khususnya kemarin Leicester juga Sabitzer kayak mana bisa mengontrol permainan. Iya kan gue bilang ini, gue bisa ngelihat orang kayak Roy Keane cuma minus temperamen aja. Jadi lu bayangin kalau kita bisa mainkan dua-dua ini, asal jangan jadi polar negatif ya. Saling bertolak akhirnya dua-duanya jadi jelek. Iya, kalau gue lihat sih sebenarnya si Ten Hag yang pinter bisa membagi tugas dengan pas gitu. Kayak kemarin lawan Leicester kan Sabitzer yang lebih bertahan. Fred yang bebas kebebasan gitu loh. Nah ini kan bisa jadi once Casemiro balik, Casemiro yang lebih bertahan, lu yang bisa kemana-mana karena lu punya kemampuan untuk itu gitu. Lu bisa main sebagai AM juga. Iya, gitu. Tembakan dari luar dulu juga lumayan bagus gitu loh. Kalau gue sih nggak sabar nunggu itu. Ditambah lagi di midfield, this time we have the advantage. Ya, karena dia rely bener-bener dari Najong. De Jong. Ya Najong, gua nyebutnya Najong. Jangan kayak anak katro lah, aduh sampah kagak. Kita bolak-balik bilang Porosalang tuh nggak usah melesetin nama klub gitu. Ini nama klub kan gak gua plesetin. Ya sama aja cumi, ampun. Cuman maksudnya kalau gua bilang kita this time we have the advantage in midfield. Kita punya Bruno, Sabitzer, Casemiro. They really have to depend on Luuk de Jong, gimana dia bisa membuka kok Luuk de Jong, Frankie de Jong, gimana caranya dia bisa membongkar kita. Which is that's the biggest advantage yang kita miliki. Tapi ya tetap aja di depan itu Louis itu nggak bisa dianggap enteng kan. Itu goal threat gampang lah dari dia. Kemarin waktu yang lawan Barcelona Lindelof sama Licha ya? Lindelof Varane. Licha kan kemarin masih. Ini besok Licha bisa main, Varane bisa main. Iya. Jadi ini overall defense, overall kita punya tim kita balik. The thing is, they have not played with each other juga kan, 2-3 pertandingan terakhir ini. Ya mudah-mudahan ya chemistry yang kemarin-kemarin nggak hilang kan gitu aja. Kalau gue sih Barcelona nanti show kiri, Lisandro Varane. Tapi kayaknya Varane disimpan deh buat final. No, I think he's playing tomorrow. Karena kemarin dari press conference-nya ETH yang gue tangkap ya, kayaknya fokus utama dia adalah Barcelona. Nggak tahu apa cuman lip service tapi ya ya kalau dia mainin tapi berkaca dari kemarin dari leg pertama betapa Varane sama Casemiro tuh seolah-olah menjadi benar-benar Madrid banget kan ketemu Barcelona kan itu yang lu butuhin kan gitu loh. Jadi kayaknya ya udah ya De Gea, Luke Shaw, Lisandro Varane
Bek kanan AWB. Lebih aman. Iya. Siapa? Tapi nggak bisa jadi dia mainin. Enggak ding. Ini nggak ada goal advantage ya? Nggak ada. Udah nggak ada ya. Sabitzer, Kase, Bruno, Rashford, Weghorst, Sancho. Ya. Itu sih kalau gua. Sama. Untuk nanti lawan Barcelona ya. Nggak ada bedanya. Cuma yang menjadi ini gua adalah kan karena nggak ada goal advantage, otomatis Barcelona juga akan main nyerang dong. Dia mau menang ya, kan? pasti. Gitu loh. Nah, sementara kemampuan ofensif Dalot itu kan lebih bagus daripada Wan-Bissaka. Tapi kenyamanan dengan bola jauh Wan-Bissaka tuh lebih enak kalau dribbling gitu loh. Ditambah lagi kalau gue bilang kalau lu pakai Dalot, advantage-nya di belakang itu pure all Spanish speaker. Ya komunikasi lebih Jauh gampang. lebih gampang. Gitu ya. Enggak dong. Luxo kan enggak? Luxo speak Spanish, bro. Oh ya, Luxo speak Spanish. Oke, Luxo Spanish. Terus si Lisa, Varane, De Gea sama Dalot. Cuma kalau misalnya Barcelona jadi all out gitu ya kan berarti punya ruang-ruang di sisi flank mereka yang bisa lo eksploitasi gitu kan. Oh, Varane kan Prancis ya? Nah, Varane Prancis, dia Tapi kan lama main di Barcelona masih bisa lah. Oh iya, kok Barcelona Madrid. Madrid, so ke Barcelona lagi. Gitu. Itu sih jadi yang enggak ya Dalot kali dia mainin ya. Kalau lu mau cari ofensif ya, tapi kalau mau cari aman ya pasti AWB. Ya lu untuk apa cari aman? Enggak, maksudnya juga nggak ada. Maksudnya pertahanan lu karena kita ya itu balik lagi gue bilang, Louis itu lu tetap akan menjadi goal threat. Jadi ketika lu nyerang-nyerang, kemarin aja kita lawan Barcelona berapa kali, itu open game banget kan? Ya. Everybody said that was a beautiful game karena open game kan gitu. Yang kita kalau kemarin kita bilang open game karena 2 sama, bahkan kita pernah sempat mimpin 2-1 duluan, it's fun for us. Tapi besok ini penentuan. Ya. Kalau mereka tiba-tiba steal 1 goal aja dari kita di Old Trafford, it's the end. Dan itu akan menjadi beban sendiri untuk MU sebenarnya. Karena kita main di kandang dan ini penentuan kan gitu. Beban enggak? Udah jago nih main-mainnya. Etihad udah jago ya. Gua enggak Etihad tuh bisa udah pede lah ya, meningkatkan mental kan? Ya. Gitu loh. Aman sih. Kalau gue sih itu ya. Mungkin Dalot kalau gue bek kanannya. Kalau gue sih masih mendingan AWB. I want defense over offense. Karena offense kita udah cukup lebih dari cukup. Yang gue takutin dari Dalot itu kan cuma satu. Pertahanannya kadang-kadang suka ngawur. Mungkin ya. Dia kenapa gue lebih milih Dalot karena kanan itu Jordi Alba main tua. Kiri yang Barca itu Jordi Alba tua. Bisa lo eksploitasi. Kemarin yang di Barcelona Dalot starter ya? AWB kan tapi, gitu loh. Tapi jatuhnya Jordi Alba walaupun dia tua, Pak, dia pengalaman ada. Oh iya. Mancing gampang dia. Mancing gampang cuma paling enggak lu bicara speed segala macam kan pasti jauh lebih berkurang gitu. Kalau gue sih Dalot sih kayaknya besok gitu. Kalau depan sama lah kita semuanya. Sama. Tengah depan enggak. Emang udah ini kayaknya udah mulai pakem nih. Iya, udah mulai pakem. Enggak udah jelas siapa yang akan dimainkan. Kalau nanti dia mau switch dia akan ganti Sancho dengan Garnacho. Gitu. Itu makanya kan udah jadi kayak hafalan. Iya. Sancho pasti nanti Garnacho. Ya. Nah, Anthony udah bisa main kan? 50-50. Masih 50-50 ya? Nah, kalau Anthony katakan bisa main? Enggak, kayaknya enggak. Kalau ya? 50-50 belum. Mending dia simpen buat lawan Liverpool aja. Buat final. Liverpool lah. Enggak lah, janganlah final dulu. Lu 50-50 mainkan di final. Gue mau di final tuh yang fit-fitnya main forward. Gitu, itu sih untuk kali ini. Lu udah dapat advantage pop nggak ada masih gambling ya, gila aja lu. Gila, Karius udah kan jago banget nih kayaknya nanti nih. Jadi puji sama tapi jangan salah, Pak. Dari kemarin kan rame tuh Karius yang bakal main di final. Gue takutin satu. Dia baca semua yang kayak gitu. Oke, gue buktiin diri. Itu dia kan gue bilang. Jadi motivasi tambahan tersendiri buat dia, ya. gitu loh. Lu sambil lihat nunjukin ke Liverpool salah lu buang gua. dipuji klub. Iya, dipuji klub gitu. Iya. Pinter. Ngeri. Semoga itu nanti lain cerita. Kita akan bikin nobar lagi tuh ya final ya. Final kita udah pasti nobar kan gitu. Final pasti ada nobar gitu ya. Barcelona nih enggak. Jadi sekian episode kali ini. Selamat menikmati hari-hari ke depan yang cihuy. Happy lah kalian sebagai fans MU udah bisa sombong-sombong Tipis-tipis. Iyalah. Sehat-sehat terus semuanya. Go Fuad signing off. Bye. Patrick. Bye.